Pak Dika gak punya teman, aku jadi teman Pak Dika aja. Tapi kalian berdua punya istri, aku nggak punya sekarang. Satu manajemen kan Islam semua, gue doang yang Kristen, gue doang yang kerja. Ini nggak usah opening lah ya. Kalau bertiga ngumpul nih openingnya Robana. Atina fidunya hasana. Betul, opening Semprul di SCTV. Iya. Banyak banget yang nanya 3 Semprul kemana, udah 2 tahun nggak ada. Ada di sini-sini aja, Bang. Percuma ngomongin toleransi zaman sekarang mah nggak dianggap. Maksudnya? Iya kan, kita kan Semprul kan sudah berjalan, sudah ya gue datang tengah-tengah, gue Semprul 3 kan. Ya. 3 apa 4 sih gue? 3 ya? 4 ya? 4, 5, 6 bareng sama lu gitu. Berarti lu udah menjalani 6 Semprul kan, dengan Pak Gading yang selalu menjadi orang Islam di situ. Iya dong. Iya kan? Ya. Tapi kita mau menyuarakan apa kalau tiga-tiganya Islam gitu? Harusnya salah satu ya Pak Gading tetap Kristen, kan seru jadinya kan? Lu jangan bacain idenya Andika dong. Ya iya kan, gua maksudnya ya kenapa? Ya kan? Ya kan gak apa-apa, lagi siapa juga tidak ada yang bisa memerankan Semprul kecuali kita gitu. Ya aman Arji dah. Nggak, tapi kangen syuting nggak? Kenapa? Kangen syuting nggak? Ternyata nggak di TV nominalnya sama, Pak. Berarti bayaran lo di TV kecil banget. Bagus, gua dibacain sama si Gading Martin. Biasanya jam segini kan kita lagi makan bawang goreng sama sambal kacang sama sama lontong. Iya benar. Kalau bulan puasa di set Semprul ya ini habis buka nih. Iya. Dan kayaknya tuh apa ya? Kan gue kan bilang ke orang-orang kan, kalau misalkan gue kalau lagi puasa, memang kalau hari-hari biasa gue bandel ya, minum-minum lah segala macam. Tapi kalau bulan puasa gue nggak sama sekali. Itu orang banyak yang nggak percaya tuh Pak Dika. Jadi Image Anda sekarang luar biasa, berbeda dengan Uus yang dulu. Iya, cuman kan maksudnya kayak apa namanya? Bang Uus emang sholat ya? Ya Allah, gue bilang. Ini kayaknya tuh orang-orang yang mikir kalau misalkan kita sinetron stripping, apalagi kayak Semprul gitu, kita tuh pada batal gitu, Pak. Ya Allah. Duh, gue kasih tahu nih, Pak Dika sama gue kagak pernah batal puasa, gila. Hebat lo. Gila, padahal Pak Gading di samping es teh manis enak nih, mie goreng enak nih. Mana ruang tunggunya pakai AC ya? Jadi kan kalau mie goreng kena AC kan seruangan bau mie. Wah, bangsat banget Pak Gading, sumpah. Gading aja udah hafal gerakan sholat ya. 2 tahun lengkap mungkin masih inget. Masih. Gua Al-Baqarah aja masih inget. Ya, itu dia Pak. Masalahnya kan itu ya, kita kan selalu berpikir kayak kenapa kalau misalnya orang-orang kayak yang ya agamanya mayoritas kayak gua gitu, kayak Pak Dika gitu, kalau ngelihat simbol-simbol tuh kayaknya takut banget gitu. Ini Pak Gading nih udah belajar tentang agama kita bertahun-tahun dari Semprul, ya tetap dengan keyakinannya kan bisa gitu ya Pak ya. Kenapa? Iya dong. Itu baru Semprul beneran, toleransi, Bro. Nah itu. Orang misalkan kayak kan gua ada di Semprul 4 tuh. Nah, Pak Gading itu misalkan kita ada scene wudu tuh. Ada scene wudu, kan biasa kan kalau orang yang emang gak niat-niat banget apa segala macam kan udah syuting ya lupa gitu. Nah, Pak Gading itu cuma lupa urutannya habis dari tangan apa ya? Ini palens ya? Kuping kayak gitu. Berarti emang dihafal sama dia. Kalau salah satu ngeduluin gerakan jangan cepet-cepet, kenapa? Gue nggak hafal. Aji, gue inget banget itu. Gue inget ya waktu itu kita habis maghrib, habis buka puasa, ada take kita sholat kan. Nah terus Pak Gading tuh gak bisa tahiyat akhir, inget gak lu? Iya. Gua kegedutan udah. Bukan kegedutan, karena memang nggak biasa silang gini, apa namanya itu? ini kan jempolnya kan harus nih kan, jempolnya kan harusnya bisa begini nih kalau muslim nih tuh begini buat tahiyat akhir kan. Nah Pak Gading nggak biasa, jadi gue selalu menceng gini tuh, gini jatuh.
Itu ketawa sejam anjing dari buka puasa, dari kita take itu sampai beres tuh sejam ada kali ketawa doang nih si Pak Gading. Gua aja tahu semua ajan itu sama aja baru disemprot. Gua pikir bunyi ajan tuh beda-beda, maksudnya ajan maghrib, ajan subuh, ajan itu Zuhur. beda, ternyata sama iya. semua, cuma waktunya aja beda. Itu gua baru tahu disemprot. Pada kangen syuting gak sih? Ya kangen sih, sebenarnya mah kangen sih Pak Dika. Kangen pemasukannya ya, kerjanya enggak ya? Gua mah paling kalau naik juga gak seberapa kan, lu kan budget gua pasti kalah sama lu berdua ya kan. Gua naik Kalau Menteri Keuangan kan Gading, pokoknya deal budget bertiga, gua 40, Gading 40, lu sisanya. Iya. Tidak ada artis lain yang bisa menerima itu kecuali saya, udah. Yang penting mah jalan aja kita gitu. Tadi Instagram sih semua nanya si Semprul itu kemana gitu. Iya, banyak yang nanya gue juga. Makanya semenjak hari pertama puasa tuh kok nggak ada lagi. Makanya gue kepikiran ngobrolnya bertiga deh kalau kalian ada waktu. Sekalian ngomong, emang kayaknya per tahun kemarin sampai tahun-tahun berikutnya sih nggak menjanjikan ada lagi kan. Iya. Tapi orang perlu tahu nggak sih, Nyok, kita nolak Semprul tahun ini karena... Oh iya dong. Kasih tahu Pak. Kasih tahu Pak. Enggak, jadi harusnya tahun ini ada lagi. Daripada terdengar seperti Andika melakukan pembelaan, mending saya orang luar gimana? Ya. Oke, boleh. Kan ini ya kan kabar dia kan belakangan berita juga kan nggak enak kan, Dika dibilangnya suka ngekat kerjaan orang gitu kan. Padahal Semprul tahun ini itu tidak jalan karena entah pihak TV atau pihak PH-nya itu nggak mau ada Uus. Sementara kita berdua mau berangkat Semprul itu ya bertiga, nggak bisa kalau misalnya ya kan. Sesayang itu Andika sama lo, Us. Ya udah kalau misalnya nggak, ya udah nanti gue bikin sendiri aja kata Dika gitu. Kan Andika sekarang sudah menjadi raja konten juga kan. Betul. Tiap hari upload. Mending aku bikin sendiri daripada kita berjalannya nggak bertiga gitu, rodanya akan satu nggak mau. Akhirnya ya udah kita memutuskan, kita udah ditawarin ceritanya, kita udah sempat ketemu sama si itu, cuman akhirnya memang sebelum meeting Dika udah ngomong sama gue juga udah ngomong sama Dika, selesai meeting pun akhirnya kita nggak usah, akhirnya kita tolak tuh. Iya. Bayangin uang miliaran kita tolak karena Uus yang hidupnya tahu dong. Ya, masalah. Ada masalah. Aku mau gitu. Kan kalau Pak Gading kan ada sneakers baru mau gitu. Kalau gue tuh nggak tergoda sama sneakers baru. Ada masalah nih. Mau dong gitu. Jadi emang apa namanya? Sementara Andika di luar pikiran dia kalau misalnya masuk Semprul kemarin itu bulat angkanya pas renovasi rumah. Ini Semprulnya nggak jalan, renovasinya jalan. Nggak tahu emang kayaknya Pak Dika tuh selalu begitu, tahu kayak Pak Dika nih yang kerja tiap hari nih, tapi yang liburan lu mulu Pak Gading anjing kan emang. Ya makanya makan Kentucky. Iya. Tapi minumnya Red Bull boleh dong. Aku apa ya mau promosi restoranku tutup. Lo enggak, tapi yang di Kemang masih buka. Habis Yon. Mallnya tutup kan? Ya satu mallnya tutup tapi kita kena beban sewa. Terus bayar gaji kan, kalau restoran nggak operate gimana kita mau bayar gajinya? Iya, berarti ini sementara tutup apa ya emang tutup? Kan kita nggak bisa prediksi sampai kapan. Iya bener sih. Oh, iya. Bakul Usi gimana Bakul Usi? Habis semua, pokoknya yang berkaitan sama restoran habis semua. Iya. Yang soal apa namanya, yang Semprul ini tahun ini nggak jadi atau enggak, sejujurnya gue
seperti di masa-masa terharu gitu, Pak. Jadi kayak apa namanya, kan selama ini kan gue sering diomelin sama lu berdua gitu. Ya paling sering mah Pak Dika sih, Pak Gading kan lebih kayak udah lanyo gitu kan. Gitu doang kalau dia. Kalau Pak Dika kan pasti ketemu gue dan pasti ngomelin gue tuh Pak Dika gitu selama bertahun-tahun. Gue ngerasa kayak sebenarnya ini posisi gue di sini tuh cuma sekedar teman kerja atau emang teman beneran gitu. Nah pas lu mulai syuting sendiri, Pak Dika syuting sendiri, Pak Gading syuting sendiri, gua nggak ada kerjaan kan, kan gitu tuh. Kayak berjalan bergulir waktu, tiap kali ada acara, Pak Dika ngundang gue, Pak Gading ada acara, Pak Gading ngundang gue gitu. Gua nggak pernah ada acara karena nggak ada uang. Jadi pas kondisi kayak kemarin itu terus manajer. Jadi kebetulan nih teman-teman manajer gua bertiga nih sama. Satu manajer tiba-tiba datang ke rumah gue terus cerita nih soal kondisi Semprul kayak gimana. Gue terharu banget karena apa namanya, gue tahu kebutuhan Pak Dika segimana, gue tahu kebutuhan Pak Gading segimana, dan mereka berdua menganggap kalau nggak ada Uus mending nggak usah jalan. Wah itu gue kayak anjing, ini gue 1 banding sekian kali, maksudnya orang-orang baru yang masuk ke industri terus nemu kalian berdua, terus kayak yang disangkanya gue cuma sekedar pelengkap karena nggak ada Narji gitu, terus kayak itu tuh momen yang anjing, gue selama ini banyak salah lagi nih sama mereka berdua gitu. Kayak gue udah mau utang budi, utang masalah dan utang duit juga gitu. Jadi anjing, ini utang budi gue kagak habis-habis ini, gue bayar, gue cicil jadi teman yang baik lah gitu. Jadi teman yang baik itu menurut gue karena gue mau ngasih apa ke kalian berdua tuh kayaknya nggak, kalian udah punya gitu. Jadi apa yang kalian nggak punya ya, kalau Pak Gading teman-teman punya, Pak Dika nggak punya teman, aku jadi teman Pak Dika aja. Tapi kalian berdua punya istri, aku nggak punya sekarang. Terus kemarin gue lihat di berita katanya Gempi minta ade baru. Ya dari mana? Gempi, tolong dong. Jangan bikin pusing bapak kamu ya. Aduh. Ya jadi begitu ceritanya Semprul nih buat teman-teman yang nonton ya. Jadi memang ya kayaknya nggak bisa diharapin lagi ke depannya karena kita kan nggak ada komitmen as a group kan. Ya. Kita kan bukan berangkat dari awal sebagai grup gitu, makanya akhirnya terpecah dengan kepentingan yang masing-masing. Masalah tawaran tahun ini ya karena kita mikirnya itu bukan cuman gue sih, gue kan diskusi sama Gading kan saat itu kan. Gue ngobrol sama Gading, Nyo gimana nih kalau berdua doang gitu. Apalagi konsep yang ditawarin ke kita kan ada peremajaan kan. Iya. Yang pada akhirnya ketika sinetronnya tayang, seumuran kita juga. Tapi yang nggak bisa disalahin itu kan pihak stasiun TV sama yang nentuin kan. Ya betul. Kalau brand Semprulnya ya nggak tahu. Tadinya memang kepikiran bikin digital, cuman karena kepentok jadwal waktu itu Gading masih di luar apa segala macam, terus ada corona, kayaknya makin nggak mungkin gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nih ke depan kalau Pak Gading udah aktif di kuis sih kita diajak Us. Bisa dong. Iya. Boleh lah. Iya bisa dong. Kita bikin sendiri aja lah dengan konsep yang kita mau ya kan. Ya kan. Tolong dong KFC-nya kan dikasih tahu. Gitu. Bisa ya di sini mah. Mantep gitu bilang Semprul mah. Ih, keren dah gitu. Udah pasti banyak nonton gitu bilang. Siapin aja biasa. Gua kan bagian finance, lu bagian skrip. Tetap aja, kalau misalnya nih teman-teman kalau mau tahu ya, kalau di bagian skrip itu kita itu sebenarnya kreatif itu kayaknya tidak diutamakan, tapi bisa menahan sakit hati, betul? Misalkan gue mau bikin skrip nih, kayaknya ini udah lucu banget nih, gue kasih nih kalian berdua nih Pak, apaan sih ini Nyo? Ya Allah, itu sudah saya buat begadang, saya sudah buat itu, ini harusnya begini ya, ujung-ujungnya improve juga, ya udah mending pointer aja sama lu berdua mah. Itu yang konsep mana ya? Konsep yang mana itu? Banyak kan tadinya kita mau bikin film layar lebar juga buat Semprul. Oh iya. Kita masing-masing juga ngasih ide kan. Iya. Oh, yang lu yang tangan itu ya?
Bukan, itu mah yang buat semprul yang di TV waktu itu gue bilang, gimana kalau kita nih semprul, kita jadi ninja tapi Islam yang itu. Ingat gak sih? Dimentahin sama lu. Iya, gue bilang. Tapi di episode 1 doang, jadi kayak kita jadi ninja Islam gitu, terus pas di episode keduanya ternyata kita lagi nonton TV gitu. Tapi tetap aja Pak Dika, enggak itu gak bakal kemakan. Itu udah terlalu aneh, jangan bawa semprul ini jadi, lu tuh anak baru di sini, lu ngapain lu bikin-bikin gitu ke rumah? Ya gue mah nggak tahu, gue mah ditanya ide ya udah gue keluarin ide gue, dibantah. Emang gue segitunya dulu. Apa ya? Lu tuh ngomong sama gue kayak bukan ngomong sama teman kerja, sama kru, kayak ngomong sama kru lu. Enggak. Nih misalkan ada skrip nih kurang lucu nih, skrip kurang lucu di semprul nih. Ya kan? Lu bangun tidur, Pak Dika juga bangun tidur. Terus lihat yang tag bertiga kan. Terus baca skrip, kurang nih gitu kan. Kurang nih. Terus gue baru datang tuh kan, gue juga baru bangun tidur, set gitu. Ayo dong, masa lu punya kemampuan, punya skill, dipendem-pendem aja, coba dong nih, dirubah dong skripnya. Ya Allah, baru bangun tidur. Enggak, nah itu maksud gue banyak yang salah nangkep tuh, itu menurut gue. Orang tuh nganggapnya Andika, kalau gue kan terlalu cuek kan, ya lah gue mah. Andika kan tuh orang pemikir, sebenarnya dia pemikir. Dan dia tuh pengen bantu temennya untuk maju, bukan cuma lo doang ya. Maksudnya kayak ngomongin host gitu ya, zaman dulu di inbox gitu. Host baru itu diajak ngobrol sama Dika, ibaratnya di challenge untuk bisa maju gitu. Kalau gue mah ya cuek aja ya, masuk aja gitu. Nah nggak semua orang ngelihat itu sebagai acuan untuk maju gitu. Memang sih. Memang dia pada akhirnya kepake juga sih. Maksudnya kayak ilmu-ilmunya Pak Dika soal bagaimana lu tahu porsinya, kapan lu harus bercanda, kapan harus enggak gitu, mana yang drama, yang emang harus ngikutin skripnya. Lu jangan mentang-mentang lu di sini dipakainya untuk komedi terus lu jadi skrip yang harusnya drama lu nggak lu mainin. Itu kan kayak kan masing-masing dari kita kan kalau sempurna pasti dikasih satu cewek kan ya. Aduh, dikasih satu cewek, kesannya kayak apa gitu ya. Dikasih satu cewek. Pasangannya. Dikasih satu cewek. Nah itu kan ada dramanya tuh. Nah gue tuh kadang-kadang masih suka mau bercanda tuh di situ. Terus waktu itu Pak Dika pernah ngeliat gue take, terus kayaknya si Ipi itu sutradara kita, Rivi, curhat sama Dika gitu. Pak Dika, lu kasih tahu sama Uus deh, dia bercanda mulu tuh kalau di set apa segala macam. Abis itu gue diomelin sama Pak Dika. Lu tuh di sini gak cuma sebagai komedian, tapi lu juga sebagai aktor yang acting kalau misalkan lagi drama segala macam. Akhirnya gue ditantang tuh semprul berapa tuh, semprul 5 deh kalau nggak salah, yang gue disuruh nangis. Coba nih si Uus nih jangan dikasih jangan dikasih insto, jangan dipakai obat mata gitu buat nangis, gue pengen lihat nih gitu. Bisa gue Pak. Oh pasti inget tabungan ya? Bukan. Ngelihat kondisi istri saat itu kan dulu lagi barbarnya pas rumah tangga kan. Lagi banyak berantem. Wah itu pas lagi berantem siangnya, terus syuting sore tuh di Persari, gue inget banget. Pas itu, aduh gue inget apa yang sedih. Gue lagi sedih nih, kondisi rumah lagi gini, set gitu. Gue bilang, Pi, ayo Pi langsung tag Pi, ini air mata udah nampung nih, gitu langsung. Gokil gue Uus aktor. Tapi gue ternyata ya sekarang ya gue merasa dengan sikap gue yang zaman dulu yang mungkin terlalu vokal ke rekan kerja gue atau partner gue itu salah loh. Kenapa? Pikir nggak tahu ya, gue ngerasanya kayak mungkin gue terlalu cross border gitu loh, ngerti gak sih lo? Enggak, kalau menurut gue sih enggak sih. Ya gini, maksud gue beda sih gue, karena gue sama Dika kan awalnya memang bareng gitu ya. Jadi udah tahu gitu ini harus ngapain. Nah dengan kedatangan orang-orang baru kan kadang-kadang ya kita harus beradaptasi, mereka beradaptasi, kita juga beradaptasi gitu kan. Nah kadang kan mereka juga nggak tahu. Nah Andika ini kan tipe orang yang mau bagi ilmu. Nah cuman mungkin karena itu jadi orang ya ada yang senang, ada yang mungkin yang ngerasa diguruin kali. Menggurui.
ya mungkin. Tapi kalau dari salah sih enggak salah menurut gua. Iya, maksudnya kan yang apa yang diomongin yang dari Pak Dika kan sebenarnya kepake kan, maksud gua dalam industri ini, entah acting, entah apapun, entah image dan segala macamnya gitu. Yang waktu itu akhirnya ngebuat gua sadar kalau Pak Dika sudah mulai berubah adalah ketika Pak Dika sudah mulai berhenti ngomelin, tapi Pak Dika memposisikan dirinya sebagai teman. Misalkan gua kena masalah, waktu itu kena masalah, biasanya tuh Pak Dika paling sering langsung WhatsApp pertama. Waktu WhatsApp pertama kayak, ayo dong ayo dong, yuk, jangan gitu. Mendingan lu tuh gini. Gua kan ngasih tahu lu bla 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 bla. Pak Dika tuh paling pertama nge WhatsApp gua. Habis itu teleponan biasanya gua Pak Dika. Nah, pas udah masalahnya sudah semakin banyak ya kan, karena saya koleksi masalah. Jadinya Pak Dika sudah tidak pernah nanyain gitu lagi, tapi lebih ke yang udahlah, yuk kita ngobrol yang lain aja, yang apa ya, kayak selama ini fungsi teman yang selama ini gue alamin, gue di tongkrongan gitu, yang misalkan teman kena masalah nggak dimarahin, tapi kayak lebih kayak udahlah yuk kita lihat sisi lainnya aja, udah kita ngobrolin yang lain bla 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 segala macam. Itu tuh poin di mana gue anjing Pak Dika kayak berubah dia sama gue. Apakah karena dia udah capek ngomelin gue, apa ada hal yang berubah nih dari Pak Dika gitu. Tapi gue merasa di situ karena sikap, maksudnya belakangan ini ya, gue jadi merasa karena sikap gue dulu begitu, jadi gue nggak punya temen pada akhirnya. Tapi itu saya setuju. Bapak kelilipan asap sendiri ya? Iya. bukan terharu ya. Mohon maaf nih, nanti masuk Line Today nih. Uus terharu membicarakan masa lalunya dengan semprul gitu. Jangan. Nanti. Iya. Kenapa lo setuju yang masalah itu? Karena ada beberapa junior yang akhirnya yang mungkin di set semprul juga gitu, di beberapa syuting kita kayak Suca dan segala macam, komika-komikanya kerasa kayak ya Pak Dika keras banget ya, maksudnya kalau ke teman-teman satu kerjaannya gitu, kayak misalkan ada komika yang kurang manggungnya apa segala macam, Pak Dika tuh pasti yang aduh ini tuh sayang banget ya, padahal bisa digini-gini segala macam. Habis itu tegur orangnya gitu kayak bro, tadi sebenarnya udah bagus tuh gini-gini segala macam. Nah, untuk beberapa orang yang nggak kenal Pak Dika, ya gue ngerasain sih, maksudnya pertama kali kenal sama Pak Dika terus digituin kayak, tar dulu nih. Gituin. Iya. Disuruh jadi tirek, jadi lumba-lumba gitu-gitu dulu. Iya, maksudnya kayak gue ngerti nih, maksudnya dia tuh mencoba untuk menyelamatkan program, bukan menyelamatkan diri dia sendiri gitu. Apa yang Pak Dika coba buat kasih tahu sebenarnya bukan buat menyelamatkan karir personal masing-masing gitu, tapi di sisi lain si orang ini bisa maju, balik lagi ke obrolan tadi kan, dan buat programnya sendiri pun jadi kita bisa manjang nih rame-rame di sini gitu. Cuman ya gitu, mungkin ya semua orang nganggapnya kan Pak Dika karena ya dengan gesper Gucci, gesper LV, sepatu lu Butong, kacamata lu apa Pak Dika yang itu Tom Ford dong. Tom Ford, iya. Tom Ford, kacamata Tom Ford lu, terus kayak hah, dia seperti memarahiku nih gitu kayak. Iya. Kayak dan dandannya seolah-olah mengintimidasi gitu kan. Betul. Gue sampai bilang ke anak-anak komik ini kan, anak-anak komika gesper masih Alien Workshop. Sama Volcom. Ya di saat itu kan mungkin komika kan maksudnya secara apa ya, secara strata gitu, maksudnya status sosialnya mungkin mereka dari background yang kita dengar sendiri kan, tiap kali kita Suca backgroundnya entah ojek, entah apa segala macam gitu, yang sedih lah gitu backgroundnya. Tiba-tiba Pak Dika negor jadinya kayak seperti aku dimarahin orang kaya gitu kayak gitu. Jadi banyak yang cerita sama gue, terus gue bilang aja ya gak usah elu, gue aja yang udah satu maksudnya satu geng sama dia nih gitu, entah di semprul entah pas lagi nge-host, gue pun menerima hal yang sama. Udah kayak gitu mah emang karakternya seperti itu, gue bilang. Berarti pendapat lu dong, orang berpikir sama semuanya ke gue. Ya kan emang bener kan, gue ngerasain di situ kan, gue juga ada di situ tuh pernah gitu. Tapi makin lama mah kalau lu pikirin ada benernya juga gitu. Kayak gue punya gesper Gucci kan gara-gara lu. Kalau gue nggak disuruh sama lu, gue mungkin nggak bakal beli.
Ya kan, kalau lu tolong dong Us, kalau misalkan lu tuh udah dibayar sekian gitu, lu tuh wajah dari acara ini gitu. Kalau misalkan misalkan nih jokes lu nggak kena, tapi kalau dandan lu oke kan orang memaklumi. Oh ya bener juga gitu. Bener juga ya gitu, bener juga iya. Kenapa ya gua dulu muncul statement-statement kayak gitu ya anjing. Iya kan, gua aja kalau lagi mabok tuh obrolan sama temen tuh pasti gue inget sama Pak Gading gitu. Pak Gading sama gue lagi mabok, curhatan dia semua masuk, inget gua. Gitu, apalagi lagi sadar gitu. Jadi semua yang sudah kita lalui semuanya sih gue inget banget gitu. Iya. Tapi kan ini tidak membuat silaturahmi kita rusak kan. Nah itu dia. Karena kebanyakan orang kan nganggap kalau satu geng kan harus satu sama semuanya gitu. Kaya semuanya gitu, sukses semuanya gitu. Padahal kan ya, lihat aja Semprul emang yang terjadi di sinetronnya dengan realita kehidupannya sama. Iya kan? Ayo Pak Gading. Ayo, Semprul berapa yang Anda cerai? Ayo. Ayo. Itu kayaknya Semprul itu ini ya, visioner ya. Padahal di saat itu kita cuma ngecengin karakter doang ya Us ya. Iya. Waktu itu kita tetanggaan warung itu yang di sebelah ada surga kan. Yang di ruko-ruko doang. Enggak, itu sebenarnya kondisinya emang udah nggak enak. Cuman gue kan nggak cerita aja. Iya. Tapi mendalami skrip itu tuh gue kayak anjing. Ini ceritanya nggak dibikin ini mah ya. Ini mah kayaknya ada yang bocorin rahasia dan gitu. Emang di antara kita bertiga kalau ada masalah yang paling jarang cerita itu kan Gading. Betul. Iya. Jadi waktu itu lo berdua udah datang ke Citos terus gue kabur kan? Iya, itu. Kok tumben tiba-tiba pada nongkrong diatur sama si Heri. Pas Andika datang gue datang, gue jalan dulu ya, gue cabut. Nggak jadi cerita. Ini kalau gue sama Boring Bokir nih sama Gilang sama Boris, Pak Gading itu Gilbas. Nah. Jadi kalau misalkan kita tahu nih si Gilang lagi kenapa-napa sama pacarnya gitu. Terus ketika kita ngajakin dia ketemuan gitu, entah di tempat minum atau kita cuma sekedar nongkrong-nongkrong doang, dia sudah tahu. Dari awal menghindar, tidak mau manuver. Dia bilang ada acara, abis itu dia nongkrong di tempat lain di anak-anak komik. Wah ini anjing nih ngehindarin kita nih, gue bilang. Sama mau Gilang. Itu fakta-fakta yang ada di kita ya. Jadi istilahnya keberadaan lu juga jadi jembatan di antara kita berdua gitu loh. Memang dari awal kan gue memposisikan dirinya kayak lu tuh twin tower nih gitu. Lu punya bisnis sendiri berdua, lu punya image sendiri, lu udah jauh lebih tinggi dibanding gue gitu dalam industri. Nah, gue nggak pengen jadi kayak ya sorry tuh saya nih, maksudnya gue kayak ngelihat Narji tuh bikin satu tower lagi, tapi tidak ada yang menjembatani kalian berdua gitu. Jadinya kayak aku jadi jembatan aja deh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Pas ya buat injek-injek enak ya. Betul, emang saya selalu jadi bantalan di Semprul. Kapan saya punya power buat nginjek kalian? Tidak pernah ada, tidak ada. Tidak pernah ada. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya, tapi gue nggak tahu ini pemikiran gue. Brand itu kalau mati sayang banget. Sebenarnya sayang karena itu udah jadi sebenarnya Semprul tuh udah jadi. Iya sih. Secara karakter maksudnya di real life dan di Semprul yang dicerita pun sebenarnya nggak jauh beda loh sebenarnya. Pak Gading, kok lu patah sih Pak Gading? Hah? Kok lu patah-patah di gue? Masa sih emang gue Anissa Bahar? Ya Allah, gampang banget jok Facebooker. Udah biarin aja Pak Dika. Gue kaget loh tadi ngambil Facebooker. Lo tau nggak? Kan gue semenjak masih patah-patah nggak nih? Masih. Cek udah belum? Belum. Suaranya doang lancar, gambarnya patah-patah. Lo tau gak kenapa Gading patah-patah Pak Dika? Kenapa tuh? Karena broken home. Iya. Udah belum? Belum. Gambar lu
gambar lu pecah sendiri karena lu pakai webcam laptop, pakai webcam yang di bawaan. Kalau gua sama Pak Dika pakai webcam sendiri nih. Gokil, beli di mana tuh? Ya, udah nih, udah lanjut nih. Nah, makanya duit lu jangan dipakai buat mabok mulu, beli nih. Inventaris buat syuting. Iya kan, gua semenjak waktu pisah sama Gisel kan Januari tahun lalu, gua ngindarin TV semua kan. Ya. Malas gua malas aja gitu, konten juga nggak ada, menurut gua nggak ada yang menarik juga. Hati gua lagi nggak di film, makanya gua cuma ngambil film sama gua traveling aja yang banyak gitu kan. Nah, udah nih setahun lebih, kayaknya udah lama banget nggak nginjek TV. Terus akhirnya gua kemarin terakhir liburan ke Miami dan London, gua memutuskan untuk kayaknya gua mau cari duit lagi. Maksud gua kepikiran mau beli rumah, mau ganti rumah gitu. Emang kenapa rumah sekarang? Ya kurang gede aja. Oh, kurang gede. Enggak, home itu broken kan saya udah bilang, Pak. Rumah ini renovasi aja biar rasanya baru. Tinggal bawa orang baru juga beres, Pak, atmosfer. Aja. Nah, gua memutuskan untuk ini masih jelek ya sinyalnya ya? Masih, Pak. Nih. Sayang nih. Halo, udah belum? Belum ya? Cek. Tapi kemarin gua pakai iMac streamingan juga begitu sih, Pak. Patah-patah gitu. Iya. Cek. Nah, patah-patah lagi. Udah belum? Cek. Sinyal gua kali ya? Iya, sinyal lu. Mah aman di sini. Berarti wifi-nya nih bukan ininya. Gua mah sinyal aman, karir yang enggak. Iya. Jadi teman-teman, memang kita bercandanya seperti ini. Kalau di backstage juga begini bercandaannya memang. Tapi aku kaget loh. Kalau kamu karir nggak aman, tapi tabungan aman selama corona ini, saya kaget loh kemarin. Saya kaget ya, saya juga nggak tahu, Pak. Saya juga, wah tiba-tiba nggak ngerti lah, pokoknya ya ada aja kali ya. Oke, ini sinyal udah bener, muka gue udah bener. Aman. Aja, jadi gue awal tahun, jadi kan gue udah nolakin kerjaan tuh banyak banget di stripping segala macam tuh gue udah tolak-tolakin udah. TV tuh sampai penasaran nih Gading kenapa sih kok belum mau ngambil gitu. Ada beberapa tawaran lah. Nah akhirnya gue setelah gue traveling yang banyak itu gue memutuskan oke, sekarang saatnya udah nabung, mau beli rumah, punya target mau beli rumah, mau nabung gitu kan. Oke, pokoknya pulang dari sini kerja. Set COVID, ya kan? Udah, nah tinggal penawaran terakhir itu tinggal Facebooker sahur. Ya udah ini sikat dulu lah ya kan. Ini kan berkah Ramadan. Betul. Ini satu manajemen kan Islam semua, gue doang yang Kristen, gue doang yang kerja. Itulah dan anehnya dengan semua hal-hal yang kayak gini ya, kalau misalkan mungkin di tongkrongan lain gitu, di pertemanan lain bisa selek gitu, Pak. Bisa berantem saling iri soal masalah kerjaan ini segala macam. Kita bertiga tuh gak pernah tahu berada di posisi itu. Iya. Masing-masing mau urusan sendiri-sendiri dah. Nah itu rezeki. Gak pernah gue kayak ngomongin gitu, ih Gading kan padahal Kristen, kok berkah Ramadannya ke dia gitu. Kan gue yang terawih gitu kan. Kan kalau orang berpikir masih di dalam cangkang itu kan ya nggak mungkin bisa ikhlas gitu, Pak, gitu. Tapi emang dia paling hoki, Us. Di antara kita bertiga kalau ngomongin hoki tuh Gading paling hoki. Emang hoki nggak ada pelajarannya. Betul. Emang rezeki aja itu mah disayang aja sama Tuhan mah. Iya sih. Jadi kalau gue lihat sih sebenarnya gitu, kayak emang bertiga ini tuh emang karakternya kan beda-beda, dari jalan hidup juga beda-beda. Kalau misalnya tiap quotes yang dikeluarkan juga beda-beda gitu. Kayak gue ngeluarin quotes kayak jadi diri sendiri aja belum becus apalagi jadi orang lain. Itu kan ada pemikiran, ada proses hidup apa segala macam. Nah, Gading ini cuma always happy. Kan berarti emang hoki memang ada di pihak dia gitu. Gimana caranya happy? Ya hoki, ya gampang kan? Amin. Gak usah ada proses hidup mengalami. Minum botol Amer, tidak perlu kayak teman-teman kita menusuk kita dari belakang karena iri dengan
jabatan, dengan karir segala macam. Tidak ada, Pak Gading lurus-lurus aja nih, alhamdulillah bagus. Kalau Gading kan gini, nggak perlu jadi sultan, temenan aja sama sultan. Nah itu, nah nggak perlu Pak, nggak perlu jadi orang kaya banget, nggak perlu jadi orang kaya, yang penting kita temenan sama orang kaya banget dan baik, ya kan. Ngeri, Pak Gading pertemanannya sekarang ngeri banget, sumpah. Tadi Kak, Artis kok malah syuting. Kerjanya kok jalan-jalan. jadi buat teman-teman yang bilang kalau Gading kok kayaknya hidupnya enak terus ya, kayak apa namanya, kayak nggak pernah kerja apa segala macam. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu endorsan Gading segimana gitu. Jadi tolong buat teman-teman yang merasa kalau artis-artis itu kerjaannya harus ada di depan layar doang, Anda salah. Kita kan Sultan Underground. Mungkin di antara kita bertiga yang efeknya COVID nih tidak berefek, mungkin cuman Gading. Kalau kita udah mau kelelep nih, mau segini nih. Wah, kalau saya sih sebenarnya udah kelelep, cuman saya udah muncul insang, Pak, saya. Jadi mau nggak mau saya beradaptasi dengan tenggelam gitu. Beradaptasi dengan kesusahan ya. Betul, saya kan selalu seperti itu. Ya. Yang paling pusing sih manajer kita sih. Biasa kerja semua, sekarang ya lagi beginilah. Tapi lu gimana adaptasi sama COVID ini? Siapa? Ya kalian. Gading dulu dah tuh. Kalau ya COVID, maksudnya pekerjaan ya banyak yang ketunda. Salah satunya film gua Guru-Guru Gokil harus mundur, nggak tahu sampai kapan kan, sampai bioskop buka. Kerjaan dilakukan dari rumah, streaming lah. Undangan streaming, ya syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan ada streaming Pertamina, streaming masuk. Ya Facebooker, cuman Facebooker doang yang kerja keluar tapi tanpa penonton. Terus ya Kuy Entertainment gue jalanin dari rumah juga. Ya ada orang-orang yang kerja sih, tapi semuanya via streaming semua. Orang-orang Raffi kan? Enggak, beda. Kuy ada tim sendiri. Oh, ada tim sendiri, Kuy. Gokil Anda, memang serem. Kuy, ya. Serem. Itu kalau mana gimana kalau Semprul kita tayangin di Kuy saja. Nah, itu menarik. Nah, itu menarik tuh. Itu menarik. Atau ya gampang lah, nanti kita bicarakan lah. ada berkahnya juga ya mengganti nama keluarga Martin menjadi Kuy Entertainment ya. Memang gitulah, kadang Gading Martin, kadang Gading Lael, suka-suka gua aja. Gua suka banget ya omongan mabok ada di sini. Benar. Tapi gue salut loh, Gading orang yang nggak betah di rumah selama COVID jadi di rumah mulu tuh salut sih gue. Iya, gue juga. Ya cuman kan tetap stok yang di luar ada di rumah. Stok apa tuh? Jameson. Oh iya. Halo. Waduh. Betul. Ya. Betul. Ini yang kurindukan. Disinilah dimulainya tawa-tawa bahagia itu. Iya, aku tahu. Kamu paling cuma disinilah saya pikir akan menghapus air mata, tapi hanya sekejap ya. Pulang nangis lagi. Nyalain bagian rumah lu kan direnovasi. Renovasi? Berubah total? Enggak berubah total, cuman gua rapin aja, gua cat jadi biar suasananya baru, warnanya baru. Yang paling kelihatan nggak beda apa? Kamar masih nggak beda, Pak. Kalau kamar dulu ini masih bawah. Oh. Padahal harusnya kamar dulu ya. Iya. Suka nih gue obrolan gini, gue suka nih. Ya bahaya nih kalau udah ini obrolannya bahaya ini. Iya. Soalnya kan kamarnya Pak Gani kan banyak kaca kan tuh. Ya kita sekarang mainnya di ruang tamu dulu aja, Pak. Kalau ada teman-teman datang ngobrol-ngobrol aja, ngapain teman dibawa ke kamar ya kan? Iya betul. Di ruang tamu. Betul. Anjing. Pantesan waktu itu gue main ke rumah lu duduk di sofa ada lengket-lengket. Ya begini kalau kita bertiga ngumpul ya. Orang yang nggak pernah tahu kan obrolan-obrolan kayak gini kan. Iya.
Ya. Susah. Maksudnya agak sulit juga mungkin kondisinya saat itu kan kayak mungkin kan yang di antara kita bertiga yang paling menjaga apa namanya wibawanya, menjaga kayak image-nya kan lu Padika. Jadi agak sulit mau dibawa ke sini dan untungnya lu udah bikin YouTube gitu. Jadi lu ada saat dimana lu buntu terus kayaknya yang harus gua lakukan adalah yang menunjukkan siapa diri gue sebenarnya. Hahaha, makanya dia bisa bikin begini. Aku senang sekali. Akhirnya dia mentok mencari kreatif. Apa ya? Pusing gitu. Ternyata yang lucu ada di tongkrongan ini. Iya. Nggak apa-apa Pak Dika, sekarang mah jadi diri sendiri, mah ada pasarnya. Wah, ini mah. Kamu hebat loh, kamu jadi bintang iklan ya sekarang ya? Iklan apaan? Mana sih? Tunggu. Kasih. Semai dulu. Us. Hah? Muka lo mana? Lihatnya atas dong, Jing. Ya kan? Ini Pak, saya iklan ini Pak. Nih. Ini Pak, ini nih. Bukan bintang iklan Pak, brand ambassador. Ngeri. Pantas masih aman ya. Ya. Sebulan 2 bulan ke depan mah masih aman. Sembarangan orang sampai Agustus. Sekali-kali lah, kapan lagi gue bisa nyombong di depan lu berdua. Iya. Rumah aman lah ya, bayar lah ya. Bayar. Ya. Aman. Nah, ini abis corona gimana kalau kita bikin apa gitu kayak? Ya, ayo Pak, sayang banget ini. boleh nggak gini aja. Berhubung corona juga nggak tahu sampai kapan, gimana kalau abis ini beneran kita japri, kita ngomongin kita mau bikin apa gitu. Ya udah tuh ada. Dengan sarana yang ada, bisa kok. Coba dong, ide dong. Coba dong. Hah? Coba dong, ide dong. banyak gini. Uus punya akun YouTube, Andika punya akun YouTube, saya punya akun YouTube. Kui punya. Jadi bisa tayang di salah satu atau bisa tayang di semuanya juga bisa. Udah kalau kita sekarang gini aja pikirannya buat live streaming, maksudnya tiap hari apa kita mulai. Oke. Misalnya tiap Sabtu kita talk show, bukan talk show, maksudnya ngobrol gini tapi ya bebas gitu. Kayak kita datang aja Pak ke tempat studio lu tuh yang Kui kemarin yang bikin podcast bareng-bareng gitu aja. Di rumah saya. Di rumah lu? Kan udah berubah rumah gue. Oh, itu sudutnya meja kayu itu. Ini sudutnya ya, dulunya kan meja kayu. Sekarang udah berubah putih-putih semua. Papa. Wah. Papa. Keren. Kalau ada yang Roy Martin panggilannya Papa, kalau ini Daddy. Oh, Daddy. Iya. Ya. Boleh. Ayo Pak, kita maksudnya kan gue kemarin juga bikin Paling Gokil kan juga pada ke rumah gue. Maksudnya kalau secara track record kita emang secara beberapa minggu kemarin kita nggak ke tempat umum dan segala macam, menurut gue aman-aman aja buat ketemu Pak. Aman. Boleh lah itu dipikirin ntar. Kalau nggak kita lempar aja ke penonton ini pengen apa gitu. Boleh. Ngobrol juga seru. Nanti tinggal ngobrol gitu tema apa gitu kan. Kalau ini kan sekarang kita masih nostalgia dan masih sharing sendiri-sendiri. Nanti pas the next-nya ya mungkin tiap itu ada temanya. Kita mau ngomongin apa tema kan? Pasti satu tema kan pasti kita ada yang pro dan kontra. Pasti kan Uus kan yang biasanya pasti bertolak belakang dengan kita kan, dia pasti. Iya. Iya, betul. Nah, ya kan akan mengeluarkan ide-idenya dia itu kan. betul. Ayo. Ya bener Pak Gading, mending di studio aja, di rumah lu aja, itu udah di sudut. Boleh. Aman semua, speaker udah aman. Ya udah, nanti ngobrolin aja. Oke, kayaknya sih segini aja dulu. Nanti kita modal banget asli. Ya gimana? Harusnya kan dia harusnya bisa punya rumah baru tuh dari beberapa bulan lalu, cuman kan habisnya ke alkohol kan Pak. Iya. Tapi bener loh, bener ya. Ibaratnya kayak gua kan kemarin terlalu sering pergi kan, maksudnya hampir tiap hari pergi. Betul. Ini corona dari Maret berarti udah nggak pergi, Maret April Mei. Ya berarti
bisa renovasi rumah, bisa apa segala macam. Ternyata banyak uang yang kebuang gitu aja loh. Wah, asli. Wah, baru sadar kamu. Ih, kemana aja? Teman-temannya udah pada ngingetin. Kalau nggak banyak kebuang ke alkohol, kalau nggak ke sana, wah rumah saya sudah segede rumahnya Pak Dika. Wah, aduh. Kamu kan investor Leon dan kawan-kawan. Oh iya benar. Iya. Kalau kamu tidak datang kan Leon inflasi. Ih, kalau ada Pak Gading mah rame, semua table juga penuh. Jadi gua tadi udah ngomong sama Uus. Ketika nanti video ini dipublish, berapapun jumlah AdSense-nya, gua rencananya bakal sumbangin gitu. Entah dalam bentuk mentahnya atau gua jadiin misalkan jadi makanan, ntar gua yang nyebar gitu. Nah, boleh. Kita lihat aja responnya teman-teman kayak apa. Kalau misalkan rencana memang serius kita mau bikin bertiga gini dengan konsep entah streaming atau kita ngobrol tema, nanti kita obrolin aja ke depannya. Oke. Boleh, sip. Oke, biar ada kerjaan loh. Iya. Ternyata nggak enak juga nggak ada kerjaan. Iya. Biar nggak kaku-kaku banget depan kamera lama nggak syuting. ini yang gue takutin ya, kalau kan gue kan selama ini kan pas lagi kosong gini kan bikin video apa segala macam ya. Kan kalau di konten YouTube gue kan nggak disensor, nggak di apa nih, gue takutnya kalau udah mulai syuting lagi nih mulut masih sama nih gitu. Ya kalau streaming kan nggak apa-apa, bebas. Iya. Yang maksudnya Kan kalau syuting nggak ada bos kita kan kita sendiri. Kalau itu kan ada TV. Iya, betul. Oke dah. Thank you Us, thank you Nyo. Ya. Thank you. Sehat-sehat, salam buat Usi yang lagi hamil, sehat-sehat. Siap. Kita japri ya. Oke. Yo. Thank you ya. Thank you semuanya. Love you. Bye. Dadah.